Oke, selamat sore teman-teman di sini semua. Langsung aja saya kali ini mau mempresentasikan lewat video yaitu terkait peran pemerintah terhadap intervensi perdagangan. Oke, langsung aja saya izin share screen untuk membagikan presentasi saya. Oke, sesuai tema kita kali ini yaitu intervensi perdagangan. Nah, apakah yang dimaksud dengan intervensi perdagangan? Yaitu kegiatan yang merujuk pada campur tangan pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional, baik untuk membatasi maupun mengatur aliran barang dan jasa antar lintas negara ya. Kebijakan intervensi juga biasanya diterapkan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial. Nah, setelah saya jelaskan apa itu intervensi perdagangan, nah, kenapa pemerintah ini turut ya terlibat dalam mengintervensi eh, perdagangan, terutama di Indonesia, apalagi terhadap produk-produk yang di pasaran. Nah, alasannya yang jelas satu ingin melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil, lalu yang kedua untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan juga bisa sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau strategis tertentu, memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain, melindungi lingkungan atau sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan. Nah, selebihnya mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas ekonomi, menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan dalam negeri. Ya, cukup banyak ya di sini alasan kenapa pemerintah sampai mengambil langkah intervensi perdagangan. Jadi ya di berikut adalah alasan yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah alasan pemerintah mengintervensi perdagangan, tentu ada produk yang diintervensi perdagangannya ya oleh pemerintah lah. Itu contohnya apa? Oke. Nah, produk pertanian memang seringkali eh, produk-produk yang diintervensi pemerintah seperti beras, gula, daging sapi, dan produk hortikultura ya. Tujuannya sebenarnya sih kenapa kok produk beras ini yang jelas sih untuk melindungi penatin lokal dari persaingan asing dan menjaga harga pasar domestik agar lebih stabil. Itu memang di sini produk pertanian apalagi makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras, jadi otomatis produk pertanian ini itu memang tak luput dari perhatian pemerintah dalam penanganan intervensi perdagangannya. Nah, di sini alasan kenapa produk pertanian semacam beras jadi hal utama untuk tujuan intervensi perdagangan. Yang jelas yang saya sebutkan tadi karena penduduk Indonesia memang ini ya apa makanan ya makanan pokoknya adalah beras. Tujuannya pasti ya untuk ketahanan pangan. Tujuan pemerintah mengadakan ketahanan pangan ini kenapa? Pemerintah ingin memastikan pasokan beras yang memadai untuk penduduknya.
terutama dalam situasi di mana produksi lokal tidak mencukupi atau terjadi gangguan pasokan. Yang kedua, masalah stabilitas harga. Intervensi pemerintah, masalah stabilitas harga sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mencegah lonjakan harga yang tajam. Dinamika harga yang penurunannya kadang drastis sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Oke. Lalu yang ketiga adalah perlindungan oleh eh, petani itu sendiri. Pemerintah sebenarnya ingin melindungi petani lokal dari persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor yang lebih murah. Yang jelas pemerintah kita mengutamakan untuk ini ya kepentingan petani lokal daripada yang dari luar. Lanjut yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat mengintervensi perdagangan beras untuk memastikan akses yang adil bagi warga tidak mampu. Hal ini dilakukan lewat program subsidi atau bantuan pangan yang sudah diselenggarakan. Kalau dari pemerintah itu lewat Kemensos ya untuk mengadakan program bantuan pangan ini. Ya, saya kira itu tadi beberapa alasan mengapa pemerintah mengintervensi produk, terutama di kebutuhan produk beras. Kenapa perdagangannya pemerintah ikut ikut apa ya istilahnya ikut terlibat, ikut campur untuk urusan perdagangannya mulai dari import ekspor ya karena memang alasan yang utama adalah ya memang masalah ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Oke, itu mungkin dari saya. Saya izin stop share. Demikian yang saya sampaikan presentasi terkait intervensi perdagangan, terutama di produk beras. Semoga apa yang bisa saya presentasikan ini semoga bisa bermanfaat dan menjadikan eh, ilmu atau artikel yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Salam entrepreneur.